Halo sahabat Micapedia, maafkan Mimin ya karena tidak bisa menepati janji di minggu kemarin yang bilang mau membuat teori drama ini. Karena Mimin masih berfokus membuat teori dari drama Hometown Cha-Cha-Cha. Dan semoga saja lusa Mimin bisa menepati janjinya ya. Lalu untuk episode hari ini semakin seru saja karena Haram yang ditangkap malah memiliki taktik adu domba. Dia yang sebagai Il Wholesome sengaja menyuruh Pangeran Juhyang untuk segera bergerak demi merebut senjata utama. Yap, senjata utama itu adalah Haram itu sendiri. Jadi saat ini dia diperebutkan oleh dua belah pihak, yakni pihak Pangeran Namyoon beserta Raja versus pihaknya Pangeran Juhyang. Yang satu ingin mengurung iblis, sedangkan yang satunya ingin menggunakan kekuatan iblis demi kekuasaan. Lalu kemudian hal menarik lainnya adalah fakta kalau para anak buah Il Wholesome adalah orang-orang yang memiliki dendam kepada keluarga kerajaan. Nah, mungkin nantinya akan diungkap dari masa lalu mereka semua, mengapa mereka bisa tergabung menjadi grup Il Wholesome, dan mengapa mereka merasa dendam. Karena saat ini kita hanya tahu dari Haram saja, yang memang dendam karena keluarganya dibunuh oleh pihak keluarga kerajaan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan sinopsis episode ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomowo. Untuk mengurangi dampak yang akan terjadi, akhirnya Haram memutuskan untuk ikut bersama Pangeran Namyoon secara sukarela. Dan Haram pun akhirnya dijebloskan di penjara dengan sel khusus, dan bahkan penjaranya ini khusus ya, yang dibangun dari bebatuan dan juga besi, bukan dari kayu lagi. Nah, di momen ini Haram sempat bertanya, mengapa Pangeran Namyoon selalu mengatakan kata maaf, padahal dia selalu dalam posisi yang tidak bersalah. Tapi hari itu sayangnya Pangeran Namyoon menolak untuk berbicara. Nah, menurut Mimin, kenapa Pangeran Namyoon selalu melakukan itu? Ialah karena dirinya tahu bahwa kejadian yang menimpa Haram atau bahkan musibah kerajaannya bersumber dari keluarganya. Makanya dia selalu meminta maaf karena merasa bersalah. Lalu di sisi lain, Chungi yang dipisahkan dari Haram kini merasa tidak enak badan dan tubuhnya merasa demam. Bahkan hatinya yang tidak enak tersebut menyebabkan dirinya bermimpi buruk tentang iblis yang nanti akan dilukisnya. Chungi yang sebelumnya ragu untuk melukis akhirnya memutuskan untuk melukis potret raja karena dia ingin mengeluarkan iblis di dalam tubuh Haram. Sedangkan di sisi lain Haram dipanggil Pangeran Namyoon. Ia yang tahu ada iblis di tubuh Haram memohon kepada Haram agar mengikuti saja kemauannya dan hadir di upacara penyegelan iblis. Tapi Haram ragu untuk melakukan itu karena fakta di lapangan membuktikan siapapun pelukis ilahi yang menggambar potret penyegelan iblis maka akan dikutuk dan akan menjadi gila nantinya. Lalu Haram pun membalikan, apakah Pangeran Namyoon tega jika harus mengorbankan Chungi nantinya? Dan scene berhenti tanpa diperlihatkan jawaban dari Pangeran Namyoon. Dan malam harinya Pangeran Namyoon mendatangi Chungi untuk sekali lagi menanyakan tentang perasaannya kepadanya. Pangeran Namyoon bertanya seperti apa dirinya di mata Chungi. Tapi sayang Chungi yang masih kesal atas insiden penangkapan menganggap Pangeran Namyoon hanya berdebah saja. Haram menyuruh anak buahnya untuk mengirim surat kepada Pangeran Juhyang yang isinya menyuruh Juhyang untuk segera mengambil momentum mendapatkan senjata utamanya. Di sisi lain, Chungi yang bingung harus melakukan apa, akhirnya memutuskan untuk meminta petuah roh bocil imut yang selalu berada di tempat yang sama. Akhirnya bocil imut tersebut memperkenalkan dirinya kepada Chungi kalau dirinya adalah roh harimau Dewa Gunung Inwang. Bocil imut itu memberi petuah kalau Chungi tidak boleh menyentuh Haram karena jika Chungi melakukannya maka akan memantik iblis untuk keluar dari tubuh Haram dan nantinya malah dapat membunuh dirinya. Lalu scene berganti malam. Dalam dinas malamnya Chungi dihampiri oleh Pangeran Namyoon yang memberinya kabar buruk di sini. Dimana saat Chungi mulai menggambar draft pertama, maka dia harus tinggal di istana sampai lukisan itu selesai dibuat. Jelas hal ini membuat Chungi tertekan karena menganggap dirinya sedang dikurung di dalam istana. Dan Chungi pun meminta permohonan kalau sebelum itu dilakukan, dia harus diizinkan untuk bertemu dengan Haram. Dan scene pun berganti tanpa jawaban dari Pangeran Namyoon. Tapi sepertinya dia tetap teguh menolak keinginan Chungi tersebut pada scene ini ya.
Pangeran Juhyang mulai mengikuti rencana Ilwolsong atau haram. Dia memanggil tabib kerajaan untuk berkata jujur dan tidak membohongi diri sendiri menuruti keinginan raja. Tabib itu harus berkata jujur kalau putra mahkota sakit keras dan keadaannya memburuk setiap harinya. Dan esok harinya tabib itu pun mulai menyebar rumor sebenarnya tentang kondisi putra mahkota yang didengar oleh seluruh orang di istana. Nah, maksud Pangeran Juhyang melakukan ini ialah untuk mendesak raja mengumumkan penerusnya di depan banyak orang, karena pastilah semua orang akan tidak setuju jika putra mahkota yang diambang kematiannya nanti dinobatkan sebagai raja. Dan mau tidak mau, raja akan memilih di antara anaknya yang lain, yakni Pangeran Namyoon dan Pangeran Juhyang. Kabar buruk lagi-lagi menimpa Chungi. Kali ini Pangeran Namyoon dan raja menyaksikan pendeta kerajaan untuk mengecek keilahian lukisan Chungi. Namun hasilnya ternyata lukisan tersebut hanya lukisan biasa, tanpa ada unsur astral di dalamnya. Raja yang kesal pun ditahan oleh Yangmyung dan meminta waktu karena masih ada 10 hari lagi sebelum ritual dilakukan. Pangeran Yangmyung juga memohon kepada Chungi agar kali ini lebih berfokus kepada lukisan daripada terus memikirkan haram. Sedangkan di sisi lain, haram diajak berbicara oleh pria tua misterius di sebelah selnya. Pria tua tersebut memberitahu kalau nanti malam akan ada sedikit keributan dan pelukis ilahi akan mendatanginya. Namun pelukis ilahi itu bisa saja menyelamatkannya atau malah sebaliknya. Dan haram diminta kakek tua ini untuk memegang tangan Chungi nantinya. Malam harinya ternyata ramalan kakek tua itu benar. Chungi bersama kedua sahabatnya merencanakan untuk menerobos masuk penjara dengan berbohong menggunakan stempel palsu Pangeran Namyoon. Namun di tengah aksinya tersebut, sayangnya mereka ketahuan dan akhirnya berujung di penjara. Pangeran Namyoon yang mendapat kabar itu pun akhirnya menyetujui permintaan Chungi sebelumnya, dan dia mengajak Chungi untuk bertemu dengan haram. Chungi yang berbicara empat mata ini menceritakan hal yang sebenarnya yang didapatnya dari Dewa Gunung. Kalau pemicu mengapa haram berubah menjadi iblis adalah karena bersentuhan dengan dirinya. Lalu haram yang sebenarnya khawatir dengan Chungi menyuruhnya untuk segera pergi dari kerajaan dengan mengaku kalau dirinya khawatir pada dirinya sendiri. Tapi Chungi jelas tahu sikap haram kalau hal tersebut berlainan dengan jalan pikir dan hatinya. Chungi bersikeras tidak akan lari dari tanggung jawab melukisnya, dan dia akan menerima resiko apapun itu demi haram. Dan haram yang mendengarnya malah berniat bertindak nekat dengan memegang tangan Chungi yang membuatnya mulai berubah menjadi iblis. Tapi sekali lagi kekuatan cincin yang dipakai Chungi seakan menahan kekuatan iblis keluar, dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan dari channel Mimin ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Micapedia.